Baik, untuk pelajaran kali ini kita akan membuat animasi Boon System. Jadi Boon System ini bisa Anda dapati di Adobe Flash CS 5 ke atas. Tentu Adobe Flash CC juga bisa. Kemudian Adobe Animate. Ya, untuk Adobe Animate ini juga sudah tersedia. Animasi Boon System ini animasi yang memanfaatkan objek berupa karakter ya. Karakternya tentu nanti sebagaimana tools Boon ya di sini, bahwa Boon ini hanya terdapat pada objek yang sifatnya karakter ya, atau organik lah ya, minimal. Nah, bagaimana kalau karakternya ini berupa benda-benda seperti benda mati? Ya bisa saja, tetapi ini cocoknya memang untuk benda organik. Ya, benda mati itu kalau kita ibaratkan seperti cerita fable itu ya, fable. Jadi benda mati atau benda yang diserupakan manusia ya, seperti kalau binatang itu kan diserupakan manusia bisa berbicara. Nah, kalau benda-benda mati berarti benda mati tersebut dianalogikan atau dimisalkan berperilaku ya, atau hidup ya. Nah, itu baru bisa. Tapi ini tentu sesuai dengan fungsinya. Boon adalah untuk benda-benda yang sifatnya organik atau karakter ya. Baik, untuk syarat pembuatannya mudah saja. Tentu tadi satu itu benda yang sifatnya organik atau karakter. Nah, kedua, Anda harus punya desain ya. Desain untuk karakter itu ya pada umumnya terdiri dari pinggang ya, terus kemudian dada atau perut. Nah, pinggang ini adalah nanti menjadi pusat gerakan dari karakter. Nah, contoh adalah seperti yang Anda lihat di papan ini ya. Di karakternya mempunyai anatomi seperti ini ya, sebagaimana manusia lah ya. Misalnya ini pinggangnya atau hipsnya, kemudian ini perut. Nanti dimisalkan sebagai pusatnya, kemudian ini dada ya, kemudian tangan, kemudian kaki. Nah, ini ada leher sama kepala. Nah, ini desain idealnya bentuknya seperti ini, minimal ya. Kalau mau lebih sederhana ya bisa, atau kalau mau lebih detail misalnya jari ya berarti Anda buat penulangannya juga terhadap jari. Nah, untuk yang contoh ya kita buat desainnya seperti ini. Nah, desain ini semua bagian-bagiannya ini simbol ya. Buatlah bagian-bagiannya simbol. Nah, kalau untuk animasi simbolnya kan berupa grafik atau movie clip ya, boleh. Nah, kalau movie clip tentu ini karena hanya bagian dari tangan, misalnya ada 3 ruas, kan tidak ada animasinya atau tidak ada animasi di dalamnya. Nah, tentu grafik ini lebih cocok ya. Tapi bisa kalau Anda mau menggunakan simbol movie clip ya bisa. Baik, simbol-simbol ini ya nanti
Anda rangkai ya menjadi bentuk lah ya, seperti yang Anda lihat ini ya. Bentuk dalam hal ini saya menggunakan karakter. Nah, buntul ini kalau Anda perhatikan di layar presentasi ini ada buntul. Buntul kalau di pojok kiri atas Anda lihat ya, softwarenya masih menggunakan Flash. Flash ini juga tadi saya sebutkan untuk CS5 ke atas ya. Bisa Anda dapati buntulnya. Nah, untuk membuatnya mudah. Tadi desainnya ya, desainnya itu titik pusatnya berupa hips, pinggul atau perut lah ya ini. Tapi kalau di animasi seringnya disebut adalah hips ya. Kemudian Anda tarik ke atas. Nah, ini dapat ke leher ya, kemudian kepala ya. Jadi 1, 2 ya. Kemudian 3. Nah, untuk kakinya gampang aja begini ya, di klik and drag ya sampai memenuhi semua karakternya itu. Kalau Anda pakai desain yang standar seperti ini ya, ini bisa nanti jadikan patokan ya untuk setiap animasi itu pusat dari gerakan adalah ini hip, pinggang, perut lah ya, disebut apa saja lah, yang penting seperti ini ya visualisasinya. Nah, ini kalau nanti mungkin di latihan yang berikutnya saya akan jelaskan bentuk yang lebih sederhana, enggak apa-apa yang ini dulu ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini kakinya ini belum ya, ini ya. Kan kakinya ada paha, terus kaki ini ya, betisnya terus. Nah, ini tapaknya ini belum ya. Saya sekali lagi ini sifatnya kan opsional ya. Nah, untuk gerakannya nanti masih ada error. Nah, errornya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi tangannya ini ikut turun ya. Nah, ikut turun. Nah, ini nanti ada opsinya di properties untuk memperbaiki hal tersebut. Untuk mengatasi pergerakan yang tidak sesuai ya secara logika gerakan atau secara skenario saja, bisa kita atur opsi bound sistemnya. Ya, misalnya dalam hal ini bound sistemnya ada 3 ya. Kita sebut saja ini lengannya, terus tangannya, dan ini tapaknya misalnya ya. Nah, ini kita lihat di propertinya. Nah, kita kembalikan dulu. Terus kita klik bound ya. Nah, terus Anda lihat propertinya. Nah, ini. Di propertinya ini ada join atau hubungan ya antar bagian tubuh yang sudah ada tulangnya. Nah, di situ ada opsi rotasi. Nah, rotasi itu berarti dia bisa berputar. Seharusnya tidak. Maka ini enable-nya kita hilangkan atau kita untick ya. Nah, ini juga yang kaki ya. Yang kaki juga berarti yang klik ini dari pusat hip atau pusat pergerakan dari rigging itu atau struktur tulang itu ya, enable kita hilangkan, artinya ini disable lah ya rotasinya. Nah, sudah, Anda berarti tinggal menganimasikan sesuai dengan keinginan Anda. Ya, ini ingat kalau di sini kan ada armatur ya, setelah objek yang kita miliki tadi kan ada di layer 1.
Nah, setelah di layer 1, kemudian kita beri tulang. Nah, kemudian itu dikenali dengan nama armatur. Armatur di layer atasnya. Nah, jadi sama seperti prinsip animasi sebelumnya. Jadi setiap animasi itu ada kunci gerakan ya, atau key pose atau kunci pose, atau kalau di software namanya keyframe ya, keyframe. Nah, kita atur ini posisi kunci di frame 1 dan di frame berapa nanti terserah ya. Jadi nanti animasinya tetap menggunakan prinsip animasi, yaitu ada gerakan kunci dan ada gerakan antara atau in between. Kalau di video yang lalu ada nama profesinya ya, namanya in betweener. Nah, seperti itu. Nah, ini saya hanya mengatur posisi atau pose ya di frame 1. Nanti untuk animasinya kita buat yang objek lebih sederhana ya. Nah, ini juga sampel saya dapat dari video yang lain. Baik, untuk memberikan kepada Anda contoh gerakan yang lebih jelas ya, lebih gamblang. Nah, saya akan jelaskan beberapa stepnya atau langkahnya. Tapi untuk pembuatan karakternya saya rasa tidak perlu ya, karena ini hanya membuat simbol-simbol, kemudian Anda rangkai menjadi manusia ya. Nah, kalau dipraktekkan ya cuman begini saja ini. Ya, misal saya menggunakan animate ya. Nah, ini. Nah, kita pakai rectangle tool. Ini kan ada rounded cornernya ya. Saya buat 11 misalnya. Nah, ini misalnya saya buat di layar, nah seperti ini. Nah, ini apa? Anda harus jadikan dulu grafik ya. Ya, convert to symbol, grafik ya. Nah, oke. Nah, ini misalnya kaki ya, saya buat kaki. Nah, saya buat lagi. Ini 11 ya misalnya. Nah, ini. Kita buat lagi ini kakinya misalnya. Nah, ini. Jangan lupa untuk di apa? Di convert ya. Ini double klik. Nah, kalau Anda blok ini nanti ikut ya yang atas. Yang atas ini kan sudah jadi simbol sendiri. Nah, ini Anda double klik saja, terus modify, convert to symbol. Nah, ini yang kedua. Nah, ini Anda silakan beri nama. Ini terus kaki ya. Ini saya untuk memberi contoh supaya Anda lebih gamblang. Nah, ini simbol-simbol ya. Kemudian kakinya misalnya saya komplitkan seperti ini. Ini kaki inilah ya. Nah, ini seperti ini. Saya klik selection tool, double klik ya. Modify, convert to symbol. Nah, ini grafik. Ini pilih defaultnya saja. Nah, tadi kalau movie clip kan tidak ada frame di dalamnya ya, kan tidak perlu ya. Kemudian button juga jelas tidak ya. Maka ini yang grafik ini yang paling tepat ya. Nah, oke. Nah, ini sudah jadi kakinya. Ya, seperti Anda lihat tadi hanya ada 3. Nah, dan seterusnya ya, langkahnya seperti itu saja. Nah, kemudian setelah jadi ya, ini karakternya lebih sederhana daripada yang tadi. Jadi pusat pergerakannya nanti ada di bodinya ini. Hanya satu nih bodinya ya. Kalau tadi kan di contoh yang pertama itu bodinya ada 2 ya. Satu hipnya atau pinggangnya, kemudian ada perut atau dadanya itu. Dada ya. Nah, sekarang saya buat yang lebih sederhana. Nah, ini pose kuncinya di frame 1 seperti ini. Kemudian di frame 15 ya, ini saya mau membuat key pose di 15 ya. Ya, ini cara cepat saja, klik kanan. Insert pose ya. Insert pose, karena ini
nama layernya sudah berubah menjadi armatur. Jadi bukan keyframe lagi ya. Kalau masih keyframe berarti ini belum armatur atau belum ada tulangnya. Ya, tadi kalau Anda perhatikan ya, nah itu klik kanan. Ya, terus nah kita dapati armatur ya. Coba saya. Ini klik kanan armatur ya. Coba kita untuk lebih jelas ya, ini klik kanan. Nah, ini. Di sini ada insert keyframe ya, tetapi diganti dengan insert pose. Pose artinya kita akan membuat kunci pose atau kunci adegan lah ya. Kalau gerakan saja namanya pose. Nah, insert pose. Nah, nanti bentuk frame-nya menjadi ada titiknya. Artinya dia harusnya ada perubahan ya dari frame 1 ke frame yang kita pilih tadi yaitu 15. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Kan tadi dari posisi T ya. Wah, badan T, kemudian untuk pose yang berikutnya saya buat seperti contoh ini aja. Tidak usah yang kompleks, tapi ini saya mau menunjukkan kebiasaan ya dalam menggunakan apa namanya frame by frame animation itu ya. Nah, biasanya kan seperti ini. Nah, kalau seperti ini nanti dia terbang ya. Nah, seharusnya kita punya lantai dasar. Nah, ini lantai dasar saya buat menggunakan garis pandu. Nah, garis pandu untuk mendemokan langkah itu saya buat seperti ini ya. Kita view penggaris ya, penggaris. Nah, ini kan kakinya di sini misalnya ya. Kita buat nah seperti ini garis pandu, kita tarik saja ya. Dari rollernya, view roller tadi ya. Nah, view roller kita tarik. Nah, ini garis lantai. Kan tinggal narik-narik seperti ini aja nih. Nah, tarik, 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 tarik ya. Nah, seterusnya. Ini untuk garis lantainya. Nah, sekarang tadi kita sudah dapati posenya, tapi ini terbang dari lantai. Jadi tidak mungkin. Nah, maka ini saya kontrol A ini untuk menyeleksi semua. Terus saya gunakan keyboard ya. Keyboard panah ke bawah itu supaya dia. Nah, posenya seperti ini. Ya. Ya. Nah, kalau Anda mau lebih baik lagi, kaki itu kan ada sifatnya tidak berubah ininya ya, pergeserannya ya. Kalau pergerakannya seperti itu, berarti sama seperti prinsip pembuatan guideline lantai tadi. Nah, tadi untuk membuat pergerakan kakinya normal ya. Kalau tadi kan hanya ada satu garis pandu lantai ya, lantai seperti ini. Nah, ini untuk kakinya. Kalau dia berada di atasnya berarti seakan-akan terbang dan itu tidak natural ya. Nah, sedangkan kakinya kalaupun bergeser juga menunjukkan pergerakan yang tidak natural. Maka itu kita buat garis pandu ya, misalnya ini saya tarik ke sini. Nah, jadi nanti pergerakan kaki seharusnya tidak berubah dari ini ya. Misalnya tapaknya ya. Nah, tapaknya itu tidak berubah jauh dari ini. Karena kalau berubah jauh nanti pergerakannya tidak natural tadi. Nah, maka kita lihat contoh untuk pergerakan atau setting atau adegan dari karakter yang saya contohkan tadi. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau ini bergeser jadi aneh juga ya. Nah ini. Kalau bergeser ya aneh juga. Nah, ya toh. Nah, itu bergeser gitu kan aneh. Seharusnya dia tetap kakinya tuh tetap. Nah, seperti ini ya. Nah, ini boleh dipakaikan lagi garis pandu ya. Dipakaikan lagi garis pandu
supaya Anda bisa lebih mudah untuk menganimasikannya. Nah, kalau sudah terbiasa ya mungkin garis pandunya tidak terlalu banyak nanti ya. Nah, ini untuk membantu ya boleh saja ini garis-garis pandunya seperlunya ya. Baik, kita lihat kembali animasinya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan juga ini ya, ada perbedaan ya. Kalau tadi ada dua ya, sumbernya atau pusatnya. Nah, kalau ini hanya ada satu ya, satu yaitu satu badan ini. Ya boleh saja ini desainnya bebas ya, desain karakternya. Yang penting sumbernya itu ya bodinya itu. Nah, saya sudah dapati dua pose, nah, tinggal menganimasikannya. Ya, jadi ingat itu untuk pergerakan akan diotomatisasi oleh komputer. Sedangkan kita sebagai animator membuat setting kunci ya, kunci adegan pose di 1 dan pose di 15. Ya, sedangkan untuk menghasilkan animasi yang baik, yang natural, Anda bisa gunakan garis pandu ini, guideline ya, seperlu Anda ya. Kalau sudah mahir ya memang nanti ada karakter dalam Anda menganimasi ya. Karakter masing-masing animatornya. Bisa juga dengan dilengkapi dulu latar belakangnya ya. Misalnya kalau di sini ada latar belakang ground atau tanah ya, backgroundnya. Nah, itu mungkin tidak diperlukan lagi garis guideline-nya ya untuk menganimasikannya. Baik, nanti silahkan berlatih ya karakter yang dianimasikan dengan Bone System. Baik, untuk referensi bagi Anda yang ingin lebih ya menghasilkan suatu animasi karakter yang lebih baik lah ya. Nah, jadi ada nama softwarenya ini Adobe Karakter Animator ya, seperti ini tampilan capture-nya. Jadi dikontrol oleh marker otomatis yang menangkap wajah animatornya dari kamera webcam. Nah, ini pakai kamera webcam yang sudah ada atau built-in di laptop juga bisa ya. Jadi kontrol biasa yang kita gunakan untuk membuat animasi berupa mouse, keyboard, nah ini bisa ditambah dengan kontrol kamera ya. Jadi ini ada marker seperti ini otomatis ya. Jadi teknologi semakin canggih ya, marker-marker yang biasanya harus di setel manual di model ya, sekarang malah bisa kebalik ya, markernya justru dihasilkan dari alatnya sendiri ya, tidak kita yang menempel di wajah, tapi justru markernya itu mengenali wajah kita untuk jadi marker mengendalikan animasi. Nah, seperti ini nanti contohnya yang bisa Anda saksikan. Nah, ini jadi kontrolnya bisa berupa input dari wajah ya. Nah, jadi input wajahnya ini sekaligus untuk mengontrol ya wajah karakter animasinya, juga bisa mengontrol gerakannya. Nah, kalau sebelumnya kita membuat karakter animasi dari manual ya, digambar di kertas, di-scan, atau bisa juga dari gambar yang langsung di komputer. Nah, untuk teknik 1
yaitu sebagai tambahan bahwa karakter animasi bisa dihasilkan dari membuat model seperti ini ya. Jadi model kita buat dari tanah liat atau dari benda-benda kolase lah ya, begitu. Terus kita dapati karakter yang difoto, itu nanti difoto dimasukkan di software. Nah, seperti ini. Kalau menggambar kan mungkin lebih lama, kompleks juga ya. Nah, kalau ini hanya kemampuan Anda membuat boneka gitulah ya, boneka atau model. Kemudian di capture di Photoshop, di foto bisa ya, di capture oleh alat-alat apa saja ya, misalnya ini kalau webcam atau kamera, kemudian ditransfer filenya ya bisa ya. Nah, ini Anda bisa perhatikan itu gambarnya tadi diberi latar belakang hijau ya, supaya lebih mudah untuk dihapus ya backgroundnya. Nah, seperti ini. Jadi ini Photoshop ini ya, di Photoshop. Jadi kita punya tampak apa nih? Kalau di teknik animasi ini 3/4 ya, 3/4. Terus ada yang tampak depan ya, kemudian nanti ada yang tampak kiri kan begitu ya. Nah, ini gampang kalau kita menggunakan karakter yang terbuat dari boneka seperti ini ya. Jadi tidak perlu gambar yang rumit lah ya. Jadi kita tinggal foto gitu aja. Nah, namun kalau kita di software Adobe karakter animator ini kita harus mengikuti aturan layer yang dipakai ya. Misalnya ini nama karakternya, kemudian ada plusnya ini ya termasuk ya. Berarti di dalamnya itu ada sub objeknya atau subfolder kalau di sini secara teknisnya begitu. Misalnya karakter nama, medi, kemudian kepala dan badan. Nah, nanti di masing-masing itu juga ada. Nah, ada ini, ada subnya juga ya. Nah, itu tangan kanan, tangan kiri ya toh. Nah, hasilnya akan kita dapati nanti langsung diimport di file software. Nah, kemudian ini ada juga bahwa untuk subobjek dari masing-masing anatominya itu ya, masing-masing anatominya itu kita beri tambahan plus juga, karena kan nanti di dalamnya ada subnya lagi. Nah, itu berarti menandakan bahwa masih ada bagian dari left arm, right arm, ya, dan sebagainya. Ya, udah tinggal di save. Nah, nanti di software karakter animatornya itu tinggal diimport. Nah, nanti secara otomatis software karakter animator itu akan mengenali susunan dari karakter yang layernya tadi sudah kita beri nama. Nah, ini. Jadi nama folder dari layernya akan ditranslate ke dalam software karakter animator. Karena ini sama-sama produknya Adobe, maka ini kompatibilitasnya tentu sudah diperhitungkan. Nah, untuk berikutnya nanti kita dapati adalah, nah ini ya, jadi ada behavior lah ya, perilaku. Nah, ini. Jadi nanti bisa kita tinggal pilih ya kalau di software animator itu. Ini juga sifatnya otomatis ya, otomatis sudah di
ditambahkan di karakternya. Nah, ini misalnya kalau kita ingin menambahkan adegan berjalan, nah itu kan kita tinggal milih. Ya, itu ada karakter dari model berjalannya pun sudah ada. Ya, misalnya kita mau jadikan karakter ini berjalan ya. Nah, ini kita pilih body dulu, kemudian kita pilih. Nah, ini pusatnya dulu ya. Nah, kita pilih pusatnya sama seperti bone system tadi ya. Pusatnya ada di hips tadi. Nah, ini ya. Di pusat ini sebagai waist ya, waist. Kemudian nah, misalnya ini pinggangnya tadi ya. Nah, hips. Nah, jadi kita dapati sama ya, bone system, dan dari teknik karakter animator ini pusat gerakannya itu hipnya itu ya. Hipnya. Nah, ini dan seterusnya ya. Ini untuk kepala. Ini klik kepala ya. Klik kepala terus diklik di armaturnya ini ya kalau ini ya, atau riggingnya itu ya. Kemudian kita mau membuatnya berjalan ya. Nah, ini. Tapi ini secara default dia jadi apa ini? Bergerak sendiri ya. Nah, itu yang akan kita atasi. Dalam hal ini singkat saja ini ya panduannya. Ini kita dapati karakternya itu bergoyang itu karena ada setting otomatis walkingnya tadi ya di animatornya itu. Jadi dia ya otomatis bergerak. Tapi kan kita belum tentukan kakinya mana, ya toh. Mas, kita rigging lagi dengan betul ya. Nah, kita tentukan dulu kakinya ya, kakinya. Nah, ini kita klik stable, terus pusat dari kakinya ya yang mana. Kita pilih hinge. Ini Anda bebas ya, itu kan perilaku berjalan ya. Kita bisa milih masing-masing. Nah, ini apa namanya? Lututnya ya, lutut. Kemudian kita klik di apa template armaturnya atau template riggingnya itu sebagai lutut. Nah, juga ini ya tumit, kaki ya dan ujung kakinya. Nah, sama ya nanti untuk kanan dan kiri sama. Nah, stable tool itu maksudnya pusat dari kakinya ini ya, pusat dari kaki stable, masukkan ke sini ya pusat dari kakinya supaya stabil itu, tidak autoplay-nya diam saja karena memang belum ada bagian-bagian dari kakinya tadi. Nah, sekarang kita dengan cara yang sama kita pilih model jalannya hinge saja ini. Kemudian sama pilih lutut, tumit, dan seterusnya sama ya dengan yang sebelah kanan tadi. Nah, kemudian kanan sudah. Sekarang untuk tangan ya. Tangan kita stabilisasi untuk konektor pusat ke tangan ya. Yang mana itulah yang diterjemahkan tangan di riggingnya ini ya. Pusatnya ini kita pilih modelnya jalannya hinge, pilih ya sudah selesai. Ini karena sudah hafal ya ini dalam video ini, maksudnya posisi tangannya ya. Nah, tapi ini kan kalau diklik, kalau Anda kan tidak lihat nih. Nah, tapi ini dalam video ini si animatornya udah hafal kira-kiranya kan lokasinya sama itu ya. Jadi untuk yang setelan rigging tangan kirinya itu sama. Ya. Nah, ini jalannya sekali lagi udah otomatis ya di karakter itu ya, di Adobe karakter itu stylenya sudah dibuat template-template. Kita tinggal milih model
jalannya yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita pilih. Nah, ini kan beberapa ada nih. Nah, seperti strat nih ya. Kalau Anda punya skenario sendiri, nanti parameternya bisa diubah Anda sesuai dengan keinginan Anda sendiri ya. Nah, kemudian kalau kakinya tadi ternyata agak apa namanya, apa ya, letoy gitu ya, kurang struktur ya. Nah, kita bisa berikan namanya bone juga di sini ya. Kalau bone di sini, nah, toolnya ini di sini ya, tadi yang diklik warna biru itu. Nah, ini bone-nya di situ. Nah, bone, ini bone juga. Nah, jadi ada kekakuan atau rigiditasnya ya. Kalau tidak ada kan semacam apa, lentur gitu aja ya. Nah, ini bone di setiap software itu fungsinya ya sama ya, untuk membuat kaku ya, atau membuat struktur itu jadi rigid ya, struktur dari karakter itu rigid. Nah, kemudian ini ada juga opsi ya kalau di karakter animator, karena kadang itu keperluan animasi itu tidak berupa rekaman tetapi live ya, bisa juga berupa live. Jadi kita sekaligus menampilkan animasi, sekaligus apa, mengontrolnya secara siaran langsung begitu ya. Nah, ini bisa juga ya, kita buat kontrolnya itu menggunakan keyboard. Nah, jadi misalnya jalan kanan, Anda bisa menggunakan keyboard ya. Nah, ini kemudian mundur. Nah, jadi bisa untuk siaran langsung ya. Jadi tidak hanya berupa film rekaman. Nah, untuk Anda yang punya preference dalam bagaimana karakter itu berjalan, nah Anda tinggal setting saja ini beberapa parameternya ya. Nah, ini untuk Anda bisa menemukan setting yang cepat, apa yang tepat ya. Tentu Anda harus eksplorasi ya. Apa ini arm swing ya, ayunan tangan ya, sudut tangan ya toh, kecepatan badan dan seterusnya. Itu efeknya itu seperti apa? Mungkin kalau di secara arti kata saja kita bisa dapati, tapi di animasinya itu seperti apa? Nah, itu kita perlu uji coba ya, uji coba. Nah, harus eksperimen lah ya. Nah, tadi kalau Anda perhatikan, kita hanya menganimasikan dari tampak 3/4-nya lah ya, atau tidak tampak kiri secara flat gitu lah ya. Nah, ini kita bisa juga gunakan misalnya kalau karakternya atau Medi ini mau dalam berbelok itu ada tampak depannya kan tampil ya. Bisa juga seperti itu ya. Nah, jadi kita punya galeri atau library karakter yang lengkap juga harusnya ya. Ini dari depan, dari kiri, dari kanan. Nah, ini kirinya juga tidak tepat kiri langsung ya. Ini karena pakai apa namanya, prinsip stacking gitu ya. Jadi yang baik ya, yang paling banyak menimbulkan siluet di audiens. Nah, itu ya proses teori di animatornya ini sudah menempel, sudah meresap gitu ya. Jadi ini terwujud dengan baik nih stackingnya. Jadi depan, kiri dan kanan ya, profil kiri dan kanan. Ya, sama juga dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Misalnya kepala itu depannya mana, kirinya mana. Nah, itu bisa kita lengkapi di
library atau di layar Photoshop-nya. Ya, nanti dengan demikian pekerjaannya akan bertambah banyak ya. Nah, ini misalnya body, kemudian kaki kiri, kaki kanan ya toh. Nah, ini nanti di dalam subnya itu akan menjadi pekerjaan tambahan kalau Anda mau menginginkan gerakan yang semakin halus ya. Ini aja baru 2 ya. Kiri, kemudian yang tampak depannya untuk antara supaya bisa belok ke kanan gitu ya. Nah, nanti Anda bisa eksplorasi lagi bahwa setting awal untuk animasi itu memang banyak ya. Tapi nanti kalau sudah Anda pasang armatur, kemudian boot, ya untuk menganimasikannya ya tinggal menggerakkan lah ya. Sama seperti kalau di wayang gitu ya. Untuk membuatnya itu rigging dan menempelkan tulangnya di bendanya atau di karakter wayangnya kan repot dulu ya, repot di awal dulu. Tapi kalau sudah jadi untuk menganimasikannya atau menggerakkannya, nah itu mudah ya. Yang awal itu memang perlu pekerjaan ekstra dan perlu kesabaran dan perlu keuletan. Nah ini ya, nah ini nanti di Adobe Animator atau karakter animator itu ada opsinya untuk ini ya, mengenali kamera. Nah itu nanti ini juga sudah saya tes menggunakan kamera laptop yang built-in laptop itu loh ya. Nah itu sudah bisa, itu sudah cukup itu. Nanti akan dikenali alis kita itu sebagai alis yang ada markernya ya. Jadi misalnya kalau kita bergerak ada lip sync-nya, misalnya ada perubahan mimik, nah itu bisa menggunakan kamera langsung ya. Nanti tinggal direkam, record ya, direkam adegan kita. Nah, terus sambil menggerakkan animatornya sambil kita mengikuti skenario ya. Nah, itu jadilah sebuah animasi. Ini di karakter animator mudah ya. Nah, ini bisa ya menggunakan laptop ya. Nah, ini bisa. Nah, ya. Jadi demikian ya untuk tambahan di pembuatan animasi menggunakan Boon ya. Idenya bahwa di setiap software Boon itu selalu penting ya untuk membuat adegan atau gerakan animasi menjadi mudah.